Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan kembali belajar kimia. Dan materi kita kali ini adalah tentang prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Laboratorium merupakan suatu ruangan yang dirancang khusus agar kita dapat melakukan suatu percobaan dengan aman. Agar kegiatan di laboratorium dapat berjalan dengan lancar dan aman, setiap praktikan atau orang yang melakukan praktikum atau percobaan di lab perlu melaksanakan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan pencegahan agar kita terhindar dari kecelakaan. Nah, keselamatan kerja merupakan tanggung jawab dari semua pengguna laboratorium, baik itu oleh guru kalau di sekolah, ataupun oleh peserta didik, atau oleh siswa, atau oleh laboran. Nah, apa perlengkapan saat berada di laboratorium kimia, atau di laboratorium pada umumnya? Setidaknya minimal ada 5, yaitu penggunaan kacamata, penggunaan masker, penggunaan sarung tangan, penggunaan jas lab, dan penggunaan sepatu. Nah, ini terlihat di gambar ya. Jadi yang mungkin tidak terlihat itu adalah penggunaan sepatu di dalamnya. Nah, apa fungsi penggunaan jas laboratorium? Fungsinya adalah untuk melindungi pakaian yang kita kenakan dan tubuh dari kontak fisik, zat-zat, dan senyawa kimia yang mungkin berbahaya. Apa fungsi masker? Nah, fungsi masker adalah jadi ketika kita masuk ke suatu lab, mungkin kita akan mencium suatu aroma yang mungkin tidak sehat atau tidak enak untuk dicium. Sedangkan fungsi dari penggunaan sarung tangan adalah untuk melakukan berbagai reaksi kimia, tujuannya agar tangan tidak kontak langsung dengan bahan kimia yang mungkin berbahaya atau korosif. Nah, penggunaan kacamata dimaksudkan untuk melindungi mata dari reaksi-reaksi dan bahan kimia, baik itu terkena percikan ataupun terkena ledakan yang mungkin terjadi. Yang kelima, penggunaan sepatu untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan-bahan kimia yang mungkin berbahaya atau korosif. Nah, jadi di sini ada penggunaan jas lab, penggunaan kacamata, sepatu, masker, sarung tangan, alat-alat P3K, penggunaan pemadam kebakaran ya, untuk gas pemadam kebakaran, atau ketika terjadi kecelakaan, pintu keluarnya itu arahnya seperti apa, petunjuk penyelamatannya. Terus penggunaan shower ketika terjadi kebakaran, penggunaan kotak P3K, penggunaan telepon jika dibutuhkan, penggunaan shower handle, penggunaan tadi ya ketika ada percikan api dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Jadi ketika kita masuk ke lab kimia khususnya, itu kita dilarang makan dan minum di dalamnya. Karena mungkin ada zat yang berbahaya. Terus dilarang menggunakan sandal. Jadi yang dianjurkan adalah menggunakan sepatu. Dilarang membawa tas karena itu akan mempersempit ruang gerak kita ketika melakukan suatu percobaan atau praktikum. Dilarang merokok, juga harus menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan prosedurnya adalah membaca bismillah ketika kita melakukan aktivitas, agar aktivitas kita itu bernilai ibadah. Begitupun ketika di akhir kita mengucapkan alhamdulillah. Mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Pahami seluruh prosedur praktikum, termasuk informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Simpan yang tidak dibutuhkan agar efektif dan aman saat kita bekerja. Jika ada petunjuk yang kurang paham atau kurang jelas,
dikomunikasikan kepada guru atau laboran di dalam lab tersebut. Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, ice shower, water shower, dan alat keselamatan kerja lainnya. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melapor kepada petugas laboratorium atau laboran. Setiap praktikum atau praktikan yang melakukan percobaan harus mengetahui cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan bermain-main di dalam laboratorium atau bercanda. Setelah selesai melakukan percobaan, alat-alat harus dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan kering dan bersih. Sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air dan gas ditutup, dan kontak listrik dicabut. Nah, bagaimana penyimpanan bahan kimia di laboratorium? Untuk mencegah bahaya yang tidak diinginkan, bahan-bahan kimia harus disimpan dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada penyimpan bahan kimia diantaranya adalah: yang pertama, botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang telah disediakan khusus. Yang kedua, jangan mengisi botol sampai penuh. Botol zat sampai penuh. Yang ketiga, jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi bahan basah, karena lama-kelamaan tutup tersebut akan melekat pada botol dan susah untuk dibuka. Yang keempat, semua peralatan atau gelas kimia yang berisi bahan kimia harus diberi label yang menyatakan nama bahan kimia itu, agar kita mudah untuk mengidentifikasi dan efektif dalam penggunaannya. Yang kelima, bahan kimia yang dapat bereaksi hebat hendaknya jangan disimpan berdekatan. Selanjutnya, bahan kimia dapat bereaksi dengan plastik. Bahan kimia yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Sedangkan bahan kimia yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Bahan kimia yang dapat berubah apabila terkena matahari langsung harus disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Sedangkan bahan kimia yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dapat disimpan dalam botol berwarna bening. Bahan kimia berbahaya dan bahan kimia korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan kimia lainnya. Bahan kimia disimpan dalam botol dan diberi nama sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sebaiknya bahan disimpan dalam botol induk yang berukuran besar, pengambilan bahan kimia dari botol secukupnya saja sesuai kebutuhan. Dan apabila bersisa, disimpan dalam botol yang lebih kecil dan jangan dikembalikan ke dalam botol induk, dengan tujuan untuk menghindari rusaknya bahan dalam botol induk tersebut. Itu beberapa contoh penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Selanjutnya, bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di laboratorium? Jika terjadi kecelakaan di laboratorium, pertolongan pertama yang dapat kita lakukan antara lain: yang pertama, jika luka bakar akibat zat asam, maka kita membersihkan zat asam dengan kain halus atau kapas, lalu dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya, cuci dengan larutan natrium karbonat atau Na2CO3 1%. Cuci lagi dengan air yang mengalir, lalu keringkan. Olesi dengan salep Leverten dan balut dengan kain perban. Nah, jika terjadi luka bahan bakar akibat zat basah, cuci dengan air yang mengalir, bilas dengan asam asetat 1%, lalu cuci kembali dengan air dan keringkan. Lalu olesi dengan salep bor dan balut dengan kain perban. Nah, jika kecelakaan itu berupa luka bakar karena panas, kompres dengan air es secukupnya. Tutup luka dengan perban dan segera bawa ke dokter. Nah, ketika kecelakaan itu mengenai mata, terkena bahan kimia, basuh dengan air sebanyak-banyaknya. Jika terjadi keracunan zat melalui hidung, bawa korban ke tempat yang berudara segar. Bila korban tidak dapat bernafas, maka diberikan napas buatan. Jika terjadi keracunan melalui mulut, segera muntahkan.
Bila tidak bisa muntah, pancing dengan segelas air yang dicampur dengan 2 sendok garam dapur atau pancing dengan jari yang dimasukkan ke pangkal tenggorokan. Jika korban pingsan, segera bawa ke dokter. Semoga penjelasannya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.